terjadi gempa rohani, yakni kebangunan rohani yang besar di dalam penjara, sehingga kepala penjara menjadi percaya dan bertobat. Saudara, ini adalah mukjizat yang ditimbulkan karena doa dan puji-pujian. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membawakan satu tema, yakni mujizat di dalam pujian. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan dari 2 Tawarikh 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menelisik sejarah, yakni di Kekaisaran Ottoman di Turki, di sana memiliki suatu tradisi, yaitu setiap kali mereka hendak maju berperang, mereka pasti diiringi marching band. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan rasa percaya diri pada tentara yang siap berperang. Nah, menurut catatan sejarah Perjanjian Lama, berabad-abad yang lalu, yakni orang-orang Yudea telah melakukan hal yang sama. Para pemimpin pujian akan berjalan di muka saat orang Yudea menuju peperangan. Hanya saja mereka menggunakannya untuk menyatakan kepercayaan mereka kepada Allah, bukan seperti kerajaan ataupun kekaisaran Ottoman yang untuk menyatakan rasa percaya diri mereka kepada tentara-tentaranya. Kalau di Yudea dilakukan supaya mereka menyanyikan pujian ini agar mereka beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat berdasarkan bacaan Alkitab kita pada hari ini dari 2 Tawarikh itu tadi, dikisahkan bahwa Raja Yosafat dari Yudea mendapatkan ancaman dari laskar yang besar sekali, sehingga Raja Yosafat sadar bahwa tentaranya tidak cukup kuat untuk mempertahankan diri, sehingga ia berseru memohon pertolongan Tuhan. Kemudian Tuhan menjawab melalui Yahaziel, "Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Kemudian lihatlah respon dari Raja Yosafat. Ia menempatkan orang-orang yang menyanyi dan memuji Tuhan di muka pasukan tentara Israel. Nah, kemudian terjadilah mukjizat yang luar biasa. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seketika itu juga Tuhan membuat kacau musuh, dan musuh saling membunuh. Nah, dari situlah kita melihat kebesaran Tuhan. Memang benar bahwa Tuhanlah yang berperang untuk Yudea. Ya, karena rajanya yakni Yosafat mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan memakai puji-pujian untuk menyatakan kemuliaan Allah. Jadi mereka maju berperang bukan atas nama raja, bukan atas nama tentara-tentara yang gagah perkasa, melainkan puji-pujian itu untuk menyatakan kemuliaan Allah, sehingga Allah lah yang berperang dan membuat kacau musuh, dan musuh akhirnya menjadi kalah, dan kemudian kemenangan diraih di pihak Raja Yosafat. Nah, demikian juga kita teringat peristiwa robohnya tembok Yeriko
itu adalah oleh kekuatan kedahsyatan puji-pujian. Jadi di dalam himne, di dalam puji-pujian, di dalam puji-pujian yang mengagungkan Allah, di dalam puji-pujian itu ada kekuatan kuasa. Ketika dengan segenap hati kita menaikkan pujian, itu ada kuasa, ada mukjizat yang akan terjadi. Entah itu mukjizat besar, entah itu mukjizat kecil. Yang jelas setiap kali ketika kita memuji Tuhan, melalui lagu yang kita naikkan, melalui puji-pujian yang kita nyanyikan dengan tulus ikhlas, mukjizat pertama yang kita terima adalah kita menerima sukacita, kita menerima kekuatan, kita menerima penghiburan. Sementara mukjizat yang lain itu adalah urusan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan kehidupan orang lain, atau melakukan hal-hal yang besar seperti yang terjadi dalam peristiwa Raja Yosafat, atau di dalam kejadian seperti tembok Yeriko. Maka temboknya itu pecah berantakan dan rubuh dan roboh tembok itu, sehingga disitulah kita melihat mukjizat demi mukjizat terjadi. Demikian juga di dalam peristiwa Perjanjian Baru, ketika Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara, kira-kira tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tidak lama kemudian terjadilah gempa bumi hebat yang membuat sendi-sendi penjara goyah dan membuka semua pintu. Sampai akhirnya kepala penjara pun bertobat karena melihat kejadian yang sangat dahsyat ini, saudara. Ini adalah satu kesadaran akan kebesaran Allah. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, melalui gempa di dalam penjara ketika Silas dan Paulus memuji Tuhan, kita melihat ada beberapa gempa yang lain. Selain gempa bumi, ada gempa mental. Karena gempa mental ini dialami oleh kepala penjara. Dia melihat sendiri bagaimana ketika pujian itu dinyanyikan, dia akhirnya menjadi kaget, menjadi terkejut, dan kemudian dia bersembah sujud di hadapan Silas dan Paulus, takut kalau Silas dan Paulus membunuh dia. Ini terjadi guncangan mental, terjadi gempa mental. Tetapi justru ada satu gempa yang luar biasa, yakni gempa rohani. Disinilah Paulus dan Silas memberikan pengampunan, mengabarkan Injil, sehingga terjadi kegentaran rohani, terjadi gempa rohani, yakni kebangunan rohani yang besar di dalam penjara, sehingga kepala penjara menjadi percaya dan bertobat. Saudara, ini adalah mukjizat yang ditimbulkan karena doa dan puji-pujian. Jadi jangan ragu-ragu untuk memuji Tuhan, karena di dalam pujian ada mukjizat. Nah, 3 kisah ini mengajarkan kita tentang satu hal, bahwa peperangan apapun yang terjadi di dalam hidup kita tidak boleh membuat kita terpuruk, tidak boleh membuat kita lemah, tidak boleh membuat kita down. Tetapi hendaklah kita membawa pujian penyembahan kepada Tuhan di dalam situasi apapun juga. Sekalipun keadaan tidak berpihak kepada kita, justru melalui peperangan itu, iman kita dinyatakan dengan lantang. Kita memproklamasikan iman kita melalui puji-pujian. Dengan demikian, musuh tidak memiliki kesempatan untuk menang atas orang percaya yang dikuasai pujian kepada Allah. Saudara, disinilah kita melihat bahwa masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan kita berhenti menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ada mukjizat di dalam pujian, dan selamat memuji Tuhan. Kiranya sahabat setia senantiasa memuji Tuhan di setiap waktu. Shalom.